Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 Anatomi dan Fisiologi Manusia ingin menyampaikan mengenai penyakit hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang sangat berisiko tinggi dan menyebabkan kematian. Nah, hipertensi banyak terjadi di kalangan masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, oleh sebab itu pada tanggal 17 Mei tahun 2005 ditetapkan sebagai Hari Hipertensi Dunia atau World Hypertension Day yang setiap tahunnya akan diperingati. Nah, menurut data dari WHO, hipertensi pada tahun 2015, nah itu mencapai data sebanyak 1,13 miliar orang yang terkena hipertensi. Nah, oleh sebab itu perlunya edukasi, sosialisasi dan cara-cara penanganan hipertensi ini agar dapat mengurangi penderita hipertensi di dunia, terkhususnya di Indonesia. Dan pada saat kami melakukan wawancara pun, hipertensi di lingkungan tempat tinggal kami dan beberapa observasi lainnya itu merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat di sana. Oleh sebab itu kami dari kelompok 4 membuat suatu video sosialisasi serta sosialisasi langsung ke masyarakat dengan menggunakan produk kami, yaitu poster mengenai pencegahan bahkan gejala-gejala dari hipertensi ini. Nah, sebenarnya apa sih itu hipertensi? Nah, hipertensi ini merupakan salah satu penyakit di mana tekanan darah yang melebihi ukuran normal atau juga disering disebut dengan tekanan darah tinggi. Nah, kapan kita dikatakan mengalami hipertensi? Nah, itu ketika tekanan darah kita melebihi batas normal, yaitu misalkan tekanan darahnya 140/90 mm air raksa. Nah, tekanan sistoliknya 150 mm air raksa dan tekanan diastoliknya itu 90 mm air raksa. Nah, sebenarnya ada banyak gejala atau tanda-tanda ketika kita mengalami hipertensi ini. Nah, untuk itu berikut adalah video sosialisasi kami terjun langsung kepada masyarakat terkait dengan hipertensi ini. Selanjutnya yaitu gejala hipertensi. Berdasarkan yang sering kita lihat, penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi ini tidak menimbulkan gejala, sehingga hipertensi dikenal sebagai silent killer karena dapat menyebabkan kematian mendadak. Namun, orang yang memiliki tekanan darah yang sangat tinggi bisa merasakan beberapa gejala seperti sakit kepala, nyeri pada dada, denyut jantungnya tidak teratur, sering merasa kelelahan atau kebingungan, serta sering merasa berdebar di area dada,
leher, ataupun telinga. Mengenai materi faktor penyebab hipertensi akan saya jelaskan sendiri. Nah, faktor risiko hipertensi terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat diubah. Di antaranya yaitu umur, jenis kelamin, dan genetik. Lalu faktor risiko yang dapat diubah yaitu merokok, diet rendah, serat, dislipidemia, dan konsumsi garam berlebih. Di samping itu ada juga penyebab terjadinya hipertensi. Yang pertama yaitu dengan faktor genetik atau keturunan. Nah, salah satu penyebab hipertensi bisa terjadi karena faktor genetik atau keturunan. Itu artinya ada mutasi gen atau kelainan genetik yang diwarisi orang tua sehingga membuat Anda secara genetik mengalami hipertensi. Lalu yang kedua, perubahan fisik. Nah, perubahan fisik ini yang semakin menua juga bisa menjadi penyebab hipertensi. Jika Anda mengalami perubahan fungsi ginjal karena penuaan, maka keseimbangan garam dan cairan alami tubuh akan terganggu, dan hasilnya yaitu tekanan darah tubuh ikut meningkat. Lalu yang ketiga yaitu pola hidup tidak sehat. Nah, pilihan pola hidup yang dijalani merupakan penyebab hipertensi yang paling sering terjadi. Sebagai contoh, kebiasaan kita merokok, terlalu banyak konsumsi makanan asin, terlalu banyak konsumsi makanan manis, serta kurangnya aktivitas fisik. Nah, hal-hal tersebut yang dapat menyebabkan kelebihan berat badan atau obesitas, sehingga bisa meningkatkan faktor risiko hipertensi. Lalu selanjutnya yaitu adanya kondisi medis tertentu. Nah, ada beberapa penyebab hipertensi yang muncul dari adanya kondisi medis ini. Yang pertama, penyakit ginjal. Yang kedua, obstructive sleep apnea. Yang ketiga, cacat jantung bawaan. Yang keempat, masalah tiroid. Yang kelima, efek samping konsumsi obat. Dan yang keenam, penggunaan obat-obatan terlarang. Yang ketujuh, penyalahgunaan alkohol. Yang kedelapan, masalah kelenjar adrenal. Dan yang kesembilan, tumor endokrin. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ada beberapa cara atau tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit hipertensi. Yang pertama yaitu mengurangi asupan garam. Nah, jadi salah satu penyebab hipertensi itu yaitu asupan garam atau natrium yang berlebih di dalam tubuh kita. Nah, semakin banyak garam yang kita konsumsi, maka semakin tinggi pula resiko kita mengalami kenaikan tekanan darah. Nah, jadi selain dari garam dapur atau garam meja, beberapa makanan yang mengandung natrium tinggi diantaranya makanan kaleng, makanan kemasan, makanan olahan, makanan beku atau makanan yang diawetkan, makanan ringan, serta makanan cepat saji. Nah, jika kita sangat membutuhkan makanan tersebut, sebaiknya kita cek label makanan kemasan yang kita beli dan pilihlah makanan dengan kadar natrium yang rendah. American Heart Association merekomendasikan sebaiknya kita mengkonsumsi natrium itu tidak lebih dari 2.300 mg atau setara dengan 1 sendok teh garam dalam sehari. Nah, dengan cara tersebut kita bisa mencegah hipertensi dan juga menjaga tekanan darah kita tetap normal. Nah, yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi. Adapun mineral yang sangat berperan dalam menjaga tekanan darah adalah kalium. Nah, kalium ini dapat menyeimbangkan kadar garam atau natrium di dalam tubuh kita sehingga pencegahan hipertensi pun dapat terjadi. Nah, kalium ini dapat kita temukan dalam berbagai makanan penurun darah tinggi, terutama buah-buahan dan sayuran. Selain kalium, kandungan nutrisi lainnya yang dibutuhkan untuk menjaga tekanan darah yaitu kalsium, magnesium, dan serat. Selain buah dan sayur, kita bisa juga memenuhinya dengan mengkonsumsi bijian-bijian utuh atau kacang-kacangan. Nah, selain itu kita jangan lupa untuk minum air putih yang cukup sebagai bentuk pencegahan dari hipertensi. Nah, kekurangan cairan berpotensi memengaruhi jumlah garam di dalam tubuh. Nah, yang ketiga yaitu olahraga secara rutin. Nah, faktanya orang yang berolahraga itu memiliki resiko hipertensi yang lebih rendah ketimbang yang tidak melakukan olahraga sama sekali. Nah, mengapa demikian? Aktivitas fisik atau olahraga yang rutin dapat memperkuat jantung kita sehingga dapat memompa darah dengan lebih mudah.
Nah, jantung yang kuat pun dapat mencegah kerusakan pada pembuluh darah sehingga terhindar dari arteriosklerosis atau penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan lemak atau plak di dinding pembuluh darah arteri. Adapun pembuluh darah yang sehat dapat memperlancar aliran darah dan menjaga tekanan darah pada level yang normal. Nah, untuk pencegahan hipertensi dan menjaga tekanan darah tetap normal, sebaiknya kita melakukan olahraga selama 30 menit sehari, sebaiknya sebanyak 5 kali dalam seminggu. Nah, cara ini juga sudah cukup untuk mencegah dan mengurangi resiko terkena hipertensi. Kita tidak perlu memilih aktivitas yang terlalu sulit. Nah, olahraga hipertensi ini cukup dilakukan dengan jalan santai, jogging, atau bersepeda, atau dengan olahraga aerobik lainnya seperti berenang. Nah, yang keempat yaitu menjaga berat badan ideal. Nah, orang yang memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas beresiko mengalami hipertensi lebih besar hingga 2-6 kali lipat dibandingkan orang yang tidak obesitas. Nah, hal ini terjadi karena penderita obesitas memiliki jaringan lemak berlebih di dalam tubuhnya sehingga resistensi pembuluh darahnya meningkat. Nah, kondisi tersebut dapat menyebabkan jantung bekerja lebih keras dan tekanan darah meningkat. Nah, jadi usahakan untuk menjaga berat badan tetap ideal dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, mengkonsumsi makanan rendah kalori, dan menerapkan pola makan sehat serta berolahraga rutin. Dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hipertensi. Yang kelima yaitu membatasi konsumsi alkohol. Minum alkohol terlalu banyak dan sering dapat meningkatkan tekanan darah secara drastis. Nah, tidak hanya itu, alkohol adalah minuman yang mengandung kalori yang cukup tinggi. Terlalu sering minum alkohol tentu dapat berakibat buruk pada berat badan kita, terutama jika kita sudah memiliki berat badan yang berlebih, sehingga resiko terkena hipertensi pun semakin tinggi. Nah, yang keenam yaitu membatasi asupan kafein. Nah, selain alkohol, kita juga perlu membatasi asupan kafein untuk pencegahan hipertensi. Adapun kandungan kafein ini dapat ditemukan pada berbagai minuman seperti kopi, teh, minuman bersoda, dan minuman energi. Nah, kafein ini diketahui dapat menaikkan tekanan darah pada sebagian orang, terutama bagi yang jarang mengkonsumsi kopi berkafein. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita tidak mengkonsumsi minuman berkafein lebih dari batas tersebut untuk mencegah tekanan darah tinggi. Nah, minumlah teh dan kopi ini pada batas yang wajar dan jangan jadikan minuman-minuman tersebut sebagai sumber cairan utama tubuh kita. Nah, yang ketujuh yaitu kita harus berhenti merokok. Nah, rokok ini tidak hanya buruk bagi kesehatan paru-paru tetapi juga dapat meningkatkan resiko terkena hipertensi dan penyakit jantung. Nah, nikotin dan kandungan berbahaya dalam rokok lainnya dapat menaikkan tekanan darah dan denyut jantung dengan cara mempersempit dan mengeraskan pembuluh darah arteri kita atau disebut dengan penyakit arteriosklerosis. Bila ini terus terjadi, kita pun akan lebih beresiko terkena penyakit lainnya seperti stroke dan serangan jantung. Dan juga kita perlu menghindari asap rokok sebagai bentuk pencegahan terkena penyakit hipertensi ini. Nah, jika kita sudah merokok, sebaiknya kita segera berhenti merokok mulai dari sekarang. Nah, jika kita dapat meminta bantuan orang-orang terdekat atau dokter untuk menghentikan kebiasaan ini. Yang kedelapan yaitu menghindari stres. Nah, stres ini membuat tubuh kita memproduksi hormon-hormon tertentu yang dapat mempercepat detak jantung dan mempersempit pembuluh darah sehingga tekanan darah pun akan naik. Namun saat penyebab stres itu menghilang, tekanan darah kita akan kembali normal. Nah, meski demikian, stres juga dapat menyebabkan hipertensi jangka panjang bila terus-menerus terjadi dan tidak dapat dikendalikan. Nah, oleh karena itu kita perlu mengelola stres dengan baik sebagai cara untuk mencegah hipertensi. Nah, yang kesembilan yaitu tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup itu dapat mencegah stres serta menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, di sisi lain, kurang tidur itu dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Salah satunya, kurang tidur dapat menyebabkan hipertensi. National Sleep Foundation merekomendasikan orang dewasa untuk tidur selama 7-9 jam dalam setiap harinya semalam. Bila kurang dari waktu tersebut, resiko munculnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan stroke akan semakin mudah.
Nah, yang ke-10 yaitu mengobati penyakit yang kita alami. Nah, mengapa demikian? Beberapa kondisi medis atau penyakit tertentu itu dapat menyebabkan hipertensi, yaitu jenis hipertensi sekunder. Nah, beberapa kondisi medis yang dapat menyebabkan hipertensi seperti obstruktif sleep apnea, diabetes, penyakit ginjal, masalah pada kelenjar adrenal, dan lainnya menyebabkan hipertensi sekunder. Nah, bila ini terjadi pada kita, sebaiknya lakukan pemeriksaan secara rutin sesuai dengan saran dari dokter. Nah, selain itu, kita juga perlu berhati-hati bila ingin mengkonsumsi obat. Pasalnya, beberapa obat seperti pil KB merupakan penyebab hipertensi sekunder lainnya. Nah, yang terakhir yaitu kita mencek tekanan darah secara berkala. Nah, dengan kita mencek tekanan darah ini, kita dapat mengetahui apakah tekanan darah kita itu normal atau tidak. Nah, mengapa demikian? Tekanan darah tinggi ini dia tidak memiliki gejala khusus. Nah, jadi cek tekanan darah merupakan cara satu-satunya untuk mengetahui apakah kita memiliki hipertensi atau tidak. Nah, adapun tekanan darah yang tergolong normal itu yaitu berada di bawah 120/80 mm raksa. Sedangkan yang tergolong hipertensi itu bisa mencapai 140/90 mm raksa atau lebih. Namun, bila hasil tekanan darah kita itu di antara 120 sampai 139/80 sampai 89 mm raksa, ini tandanya kita mengalami prehipertensi. Nah, prehipertensi ini sangat mungkin menyebabkan hipertensi bila tidak dikontrol. Nah, jika ini terjadi pada kita dapat segera melakukan perubahan gaya hidup untuk menurunkan tekanan darah dan mencegah kenaikan tekanan darah semakin tinggi. Nah, lalu seberapa sering kita harus mencek tekanan darah ini? Nah, cek tekanan darah ini secara rutin sebaiknya dilakukan sejak usia 3 tahun. Siapapun yang berusia di atas 3 tahun perlu melakukan cek tekanan darah paling tidak 1 kali dalam setahun. Nah, cek tekanan darah ini bisa lebih sering bila kita memiliki beberapa faktor resiko dari genetik atau keturunan, prehipertensi, atau bahkan sudah hipertensi untuk mencegah tekanan darah semakin tinggi. Nah, cek tekanan darah itu dapat dilakukan di beberapa tempat. Selain di klinik atau di rumah sakit, cek tekanan darah dapat dilakukan di apotik yang memiliki alat tensimeter digital atau di rumah dengan alat tensimeter yang kita beli.